Permintaan maaf Presiden Joko Widodo saat acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka pada Kamis 1 Agustus malam saat ini tengah menjadi perbincangan. Namun respon sinis disampaikan oleh PDI Perjuangan yang menilai permintaan maaf tersebut dicurigai hanya untuk sandiwara semata. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hantero Sitorus dalam keterangan pada Jumat 2 Agustus menerangkan dugaan ini lantaran Jokowi kerap mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, tindakan, dan pikirannya. Dedi pun menduga Presiden Jokowi tidak tulus meminta maaf. Lebih lanjut, Dedi mengatakan jika Jokowi benar-benar tulus meminta maaf, maka seharusnya mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat. Dikatakan oleh Dedi, sejumlah lembaga telah mengalami kerusakan selama Jokowi menjabat presiden selama 2 periode. Ia pun meminta Jokowi untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Utamanya yang berkaitan dengan demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan kesejahteraan. Dedi juga mendesak Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Selain itu, juga sejumlah pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Menurut Dedi, hal ini perlu dilakukan karena pemerintahan Jokowi saat ini telah merusak hukum dan demokrasi melampaui masa Orde Baru. Presiden, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama. Sikap Presiden Joko Widodo yang meminta maaf jelang lengser dinilai menjadi pertanda kecemasan akan kehilangan dukungan politik. Pengamat politik Ray Rangkuti berpandangan, partai-partai politik yang tadinya mendukung Presiden Jokowi kini perlahan mencoba melepaskan diri karena perbedaan kepentingan. Untuk itu, Ray memperkirakan salah satu cara Jokowi untuk menarik simpati masyarakat adalah dengan menyampaikan permintaan maaf. Menurutnya, permintaan maaf ini juga memperlihatkan sinyal bahwa Jokowi tak bisa meraih semua ambisi politik. Ray pun mencontohkan sejumlah program yang ditolak masyarakat dan tidak didukung oleh koalisi pendukungnya, seperti wacana kenaikan UKT pada 2024 yang ditolak mahasiswa, hingga tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang juga menuai protes masyarakat. Lalu anak bungsu Jokowi, yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, yang kemungkinan besar tidak akan bersaing di Pilkada Jakarta lantaran partai pendukung yang tidak berminat. Kemudian impor yang makin besar dan diiringi menumpuknya utang. Sejumlah kegagalan tersebut pun disebut Ray membuat Jokowi diduga terkena efek psikologi bahwa dirinya berada di ujung kekuasaan.
Sebagaimana diketahui, permintaan maaf Jokowi ini disampaikannya saat acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka di Istana, Jakarta, Kamis malam. Presiden Jokowi mengatakan dirinya dan sang wakil Ma'ruf Amin memohon maaf atas segala salah dan kilaf selama ini. Ia menekankan sebagai manusia tidaklah sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Merespons permintaan maaf Presiden Joko Widodo, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyarankan agar kepala negara juga memaparkan kekurangan selama 10 tahun menjabat. Ketua DPP PKS Mardani Alisera dalam keterangan pada Jumat 2 Agustus mengatakan kekurangan tersebut bisa jadi catatan bagi penerusnya. Di sisi lain, Mardani mengapresiasi permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Meski begitu, Mardani menyinggung tingkat kepuasan yang tinggi namun masih banyak yang tidak tersentuh dan terlayani. Sementara itu, PKB mengingatkan janji-janji Jokowi yang belum diselesaikan selama memimpin Indonesia. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan permintaan maaf sebagai pribadi pasti akan dimaklumi. Namun masyarakat akan mencatat apa saja program atau janji yang belum dituntaskan. Jazilul berujar, sebagai presiden harusnya menyelesaikan janji-janji yang pernah disampaikan pada publik. Menurutnya, di sisa terakhir masa jabatannya, Jokowi perlu memperbaiki dan menyelesaikan segala pekerjaan rumah yang belum tuntas. Meski demikian, anggota Komisi 2 DPR RI itu memuji sikap Presiden Jokowi. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasi pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.